Haleluya, saudara-saudara, selamat sore. Hari ini topik pembicaraan kita tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 1a yang berbunyi demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya berbunyi, mengenai kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak sekali saksi. Saudara, ada banyak yang menjadi saksi, menyaksikan, melihat kita maksudnya gitu. Jadi kita itu menjadi pusat perhatian. Orang-orang Kristen itu menjadi pusat perhatian. Ada orang yang memang suka menarik perhatian orang lain. Karena itu dia penampilannya menonjol, gayanya menonjol, pokoknya selalu berusaha mengambil posisi yang menyolok. Kalau mau foto, dia selalu ngambil posisi di tengah, depan, dan seterusnya. Sebaliknya, ada orang yang tidak suka diperhatikan. Karena itu dia berusaha penampilannya tidak menyolok. Kalau ada apa-apa, cenderung di belakang menyembunyikan diri, mengambil posisi di tengah-tengah kerumunan, jadi nggak kelihatan. Tapi suka atau tidak suka, orang Kristen itu selalu menarik perhatian. Disaksikan oleh banyak orang. Karena Tuhan Yesus melukiskannya sebagai kota di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Ada orang Kristen yang berusaha menghindari perhatian orang lain, lalu mengambil keputusan untuk hidup sebagai mana orang-orang yang tidak Kristen. Upaya ini sia-sia. Sebab selama masih Kristen tetap diperhatikan orang. Bahkan kalau pakai nama Kristen tapi kemudian kelakuannya bukan seperti orang Kristen, menjadi bahan ejekan. Saudara, saya ulangi sekali lagi, menyandang nama Kristen memang menarik perhatian. Pertama kali nama Kristen ini disematkan oleh masyarakat kota Antiokhia terhadap anggota-anggota jemaat Kristen di Antiokhia. Nama itu bagus, sebab Kristen itu berarti Kristus kecil. Meskipun pada waktu itu Kristus, Tuhan Yesus itu masih menjadi pusat ejekan dari orang mati di salib. Dengan kata lain, orang-orang yang bukan jemaat, masyarakat di kota Antiokhia melihat kehidupan yang mirip Kristus pada anggota-anggota jemaat di Antiokhia. Saudara, meskipun gereja diejek, orang-orang Kristen diejek, tapi kehidupan mereka yang baik itu mendatangkan rasa hormat terhadap jemaat. Itulah juga yang terjadi di jemaat yang mula-mula di Yerusalem. Orang-orang memandang jemaat itu dengan rasa hormat. Saudara, Kristus itu artinya diurapi. Sehingga kalau kita disebut Kristus kecil, maka kita juga diurapi. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Pengurapan Tuhan itu kita terima pada waktu kita lahir baru. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh pengurapan itu, kita menjadi anak-anak Allah, dan kita bisa mengerti kehendak Allah sehubungan dengan diri kita masing-masing melalui pembacaan firman Tuhan. Karena pengurapan Allah yang ada dalam kita, yaitu rohnya, mengajar kita sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan katakan sehubungan dengan diri kita masing-masing. Sehingga kita masing-masing tidak perlu tanya orang, kehendak Tuhan bagi diri saya apa ya? Kehendak Tuhan bagi diri saya apa ya? Saya kadang-kadang ditanya orang, Tuhan bicara apa tentang saya? Ya nggak tahu. Ya lain halnya kalau dia minta, tolong bantu doa, saya sedang berada dalam masalah begini, doakan. Mungkin Tuhan akan bicara kepada saya tentang dia. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ujuk-ujuk tanya, Tuhan bicara apa tentang saya? Ya nggak tahu. Ya, saudara-saudara, Tuhan justru bicara kepada saya tentang saya, Tuhan bicara kepada saudara tentang saudara. Masalahnya kita mengerti atau tidak, tapi harusnya kita mengerti, karena kalau kita ini adalah anak-anak Allah, diurapi, lahir baru, maka kita menerima pengurapan. Oleh pengurapan itu, kita tahu kehendak Allah bagi diri kita masing-masing. Ini menyebabkan kehidupan kita berbeda dengan dunia. Di tengah-tengah dunia yang bimbang dan ragu, kita, orang-orang Kristen, seharusnya hidup dalam kepastian, sebab tahu kehendak Allah bagi diri kita. Kita tahu
arah kita jalannya kemana. Di tengah-tengah dunia yang sedang panik karena mara bahaya, karena situasi yang jahat sekarang ini, orang Kristen tidak panik meskipun di tengah malapetaka, karena tahu kehendak Allah, tahu kehendak Bapa. Saudara-saudara, kehidupan seperti inilah yang menyebabkan orang Kristen menjadi pusat perhatian, karena berbeda dengan dunia pada umumnya, dan bukan cuma menjadi pusat perhatian, tapi juga menjadi berkat dan mendatangkan pujian bagi nama Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.